Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jawara Kelas ya. Teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Jawara Kelas, di awal-awal video ada soal yang ditampilkan. Silahkan luangkan waktu kurang lebih 5 menit ya untuk mengerjakan soal tersebut agar teman-teman dapat mengetahui letak benar dan salahnya, dan kita bisa diskusi di kolom komentar jika ada perbedaan jawaban. Nah, teman-teman juga yang baru melihat channel Jawara Kelas, saya butuh support dan dukungannya dengan cara klik subscribe ya teman-teman, dan like di setiap videonya, dan silakan nonton di part-part sebelumnya karena sekarang sudah masuk ke part 23. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas TKP ya, tes karakteristik pribadi, dengan indikatornya itu adalah profesionalisme dan pelayanan publik. Nah, jadi ini dua yang juga yang sering naik di soal SKD CPNS 2024. Oke, tanpa berlama-lama ya teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal nomor pertama. Oke, Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan multinasional. Anda ingin meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal Anda karena Anda sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan bahasa. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, kita baca dulu optionnya ya teman-teman. A. Mempelajari dan menguasai bahasa-bahasa asing yang sering digunakan dalam lingkup kerja Anda, serta memahami adat dan etiket yang berlaku di negara-negara tersebut. B. Mengikuti kursus seminar atau workshop yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal seperti public speaking, negotiation, presentation, dan atau conflict resolution. C. Membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan rekan kerja, atasan, dan klien Anda dengan cara yang sopan, ramah, dan profesional, serta memberikan feedback yang konstruktif. D. Mengembangkan keterampilan mendengarkan yang aktif dan empatik, serta menunjukkan minat dan perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain dengan cara mengajukan pertanyaan, mengulang, atau mengklarifikasi. E. Mengadaptasi gaya dan cara berkomunikasi Anda sesuai dengan tujuan dan audiensi Anda, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti nada, bahasa, tubuh, ekspresi, dan media. Nah, ini jawabannya semua mirip-mirip ya, dan positif semua ya teman-teman. Tapi sebelum kita pilih jawabannya, yang mana mendapatkan nilai 5 atau poin 5, saya berikan dulu informasi sekilas, yaitu profesionalisme ya. Profesionalisme itu yang kita lihat atau konsep dasarnya, itu yang pertama harus memiliki skill ya, kemudian pengetahuan, kemudian attitude ya atau sikap. Nah, skill pengetahuan ini itu tentu ahli dalam bidangnya ya, jadi punya skill di bidangnya, kemudian pengetahuan, wawasan di bidangnya, kemudian attitude itu memiliki etika yang baik yang diterapkan di pekerjaannya atau di bidangnya yang dia kuasai. Jadi ada 3 konsep dasarnya dalam profesionalisme. Oke, kita langsung pilih jawabannya ya teman-teman. Untuk yang pertama kita langsung memilih poin yang kelima ya, atau mendapatkan poin paling tinggi. Yaitu karena ini profesionalisme dan kita diminta untuk meningkatkan ya, Anda ingin meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal ya, karena sering ya bertemu dengan orang berbagai latar belakang, budaya, dan bahasa. Baiknya apa yang dilakukan ya teman-teman. Nah, jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi ya menurut dari indikator profesionalisme ya, jadi sudut pandang kita profesionalisme itu adalah D ya teman-teman, yang mendapatkan poin 5 ya. Karena dengan mengembangkan keterampilan mendengarkan yang aktif dan empatik, serta menunjukkan minat dan perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain
dengan cara mengajukan pertanyaan, mengulang atau mengklarifikasi ya. Jadi dengan mengembangkan keterampilan itu mendengarkan yang aktif dan empatik dan seterusnya itu adalah bagian dari profesionalisme. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah option E ya, itu mengadaptasi gaya dan cara berkomunikasi Anda sesuai dengan situasi, tujuan, dan audiens Anda dengan memperhatikan nada, bahasa tubuh, ekspresi, dan media. Kemudian yang mendapatkan poin 3 itu adalah option A, yaitu mempelajari dan menguasai bahasa-bahasa asing yang sering digunakan dalam lingkup kerja Anda. Dan poin B dan C tentu poin 1 dan poin 2 ya. Nah, kita fokusnya hanya sampai poin 3 saja karena yang kita kejar adalah poin tertinggi ya, 4 atau 5 ya. Bagusnya kalau kita mendapatkan poin 5. Oke, silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar jika ada perbedaan jawaban. Kita lanjut saja soal berikutnya ya, soal nomor 2. Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang memiliki banyak proyek dan deadline yang ketat. Anda ingin menyelesaikan pekerjaan Anda dengan baik dan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas dan kesejahteraan Anda. Salah satu caranya adalah dengan mengelola waktu dan kegiatan Anda dengan efektif. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi di sini kita garis bawahi ya, memiliki banyak proyek yang deadline dan ketat. Nah, sebagai seorang profesionalisme, hal apa yang akan kita lakukan ya? Oke, kita baca option A dulu. Membuat daftar prioritas dan target yang realistis untuk setiap proyek dan kegiatan yang Anda kerjakan. B. Menggunakan alat-alat dan aplikasi yang membantu Anda mengatur dan mengingatkan jadwal dan tugas Anda. C. Mendelegasikan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja Anda dalam menyelesaikan proyek dan kegiatan yang membutuhkan kerja tim. D. Mengambil istirahat dan waktu luang yang cukup untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. E. Mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dan produktivitas Anda berdasarkan hasil dan umpan balik yang Anda dapatkan. Oke, karena ini masih temanya atau indikatornya adalah profesionalisme, jadi kita pilih jawaban yang paling tinggi poinnya ya, yang teman-teman. Itu mendapatkan poin 5 adalah option A ya. Itu kita membuat daftar prioritas dan target yang realistis untuk setiap proyek agar deadline yang ketat ini bisa kita atasi dengan baik. Kemudian mendapatkan poin 4 itu adalah option E ya teman-teman, yaitu mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dan produktivitas berdasarkan hasil dan umpan balik yang didapatkan. Kemudian yang mendapatkan poin 3 itu adalah option B ya, yaitu menggunakan alat-alat dan aplikasi untuk membantu dalam mengingat jadwal dan tugas. Dan poin 1 dan 2 tentu C dan D ya. Jadi kita tetap fokusnya di poin yang paling tinggi ya, 5 atau 4 ya, kalau bisa 5 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal nomor 3. Oke, Anda adalah seorang analis keuangan di sebuah perusahaan swasta. Anda memiliki akses ke data keuangan dan bisnis perusahaan Anda, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, proyeksi, dan strategi. Anda mengetahui bahwa ada beberapa karyawan atau pihak luar yang ingin mengetahui informasi tentang kinerja atau rencana perusahaan Anda, apa yang Anda lakukan. Jadi kita punya kuasa di sini ya atas data keuangan dan seterusnya ya, sampai laba rugi, neraca, arus kas, dan proyeksi. Dan ada pihak luar yang ingin mengetahui informasi tersebut ya, dan rencana kinerja. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang profesionalisme ya di keadaan seperti ini? Oke, kita baca optionnya. A. Anda akan memberikan informasi yang diminta oleh karyawan atau pihak luar
tersebut tanpa mempertimbangkan dampak atau risikonya bagi perusahaan Anda. B. Anda akan menolak memberikan informasi yang diminta oleh karyawan atau pihak luar tersebut dan menjelaskan bahwa Anda harus menjaga kerahasiaan dan privasi informasi tersebut. C. Anda akan mengarahkan karyawan atau pihak luar tersebut ke atasan Anda atau bagian yang berwenang untuk memberikan informasi tersebut. D. Anda akan memberikan informasi yang diminta oleh karyawan atau pihak luar tersebut setelah memastikan bahwa karyawan atau pihak luar tersebut memiliki kepentingan atau tujuan yang sah sesuai dengan kebijakan perusahaan Anda. E. Anda akan memberikan informasi yang diminta oleh karyawan atau pihak luar tersebut dengan syarat bahwa informasi tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan yang merugikan atau bersaing dengan perusahaan Anda. Nah, ini kalau kita baca opsinya ya, semua positif ya. Sedikit membingungkan, tapi tetap kita fokus pada profesionalisme ya sebagai seorang pegawai analis keuangan. Jadi option yang mendapatkan poin tinggi ya adalah option D ya, teman-teman ini. Poin 5. Kenapa? Jadi kita sebelum memberikan informasi, kita harus memastikan bahwa karyawan atau pihak luar tersebut itu memiliki kepentingan atau tujuan yang sah. Jadi kalau dia sah, ada surat-suratnya sesuai dengan kebijakan perusahaan, tentu kita akan memberikan informasi tersebut. Oke. Kemudian yang mendapatkan poin 4 ya, teman-teman, itu option C ya. Nah, itu kita memberikan kewenangan terhadap atasan kita, agar atasan kita yang menentukan apakah informasi tersebut berhak diberikan atau tidak. Oke. Kemudian yang mendapatkan poin 3 itu adalah option E ya, yaitu Anda akan memberikan informasi yang diminta oleh karyawan dengan syarat tujuannya itu tidak merugikan atau bersaing dengan perusahaan Anda, dan tentu A, B ini adalah option 1 dan 2. Oke, itu teman-teman silahkan tulis di kolom komentar jika ada perbedaan jawaban ya. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya, itu soal 4. Pada saat jam pelayanan, beberapa pihak kepolisian memasuki kantor dan meminta izin untuk memberikan penyuluhan mengenai penipuan instansi yang sering terjadi. Sikap Anda adalah, nah sebelum kita baca optionnya, kita lihat, oh ternyata ini sudah masuk ke pelayanan publik ya. Ke pelayanan publik. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam pelayanan publik. Yang pertama itu mendahulukan ya. Mendahulukan kepentingan umum ya. Kepentingan umum, kemudian senang melayani ya, senang melayani. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, itu mendahulukan kepentingan umum dan senang melayani, serta ya memberikan keramatamahan dalam bekerja ya, dan memberikan respon positif dan kepuasan yang utama kepada customer kita berdasarkan dengan wewenang dan tugas kita. Jadi itu fungsi dari pelayanan publik ya. Oke, kita baca optionnya ya. A. Mempertanyakan surat izin penyuluhan terlebih dahulu sebelum mengizinkan pihak kepolisian. B. Meminta pihak kepolisian mengkonfirmasi terlebih dahulu 1 hari sebelum kegiatan penyuluhan agar tidak terkesan tergesa-gesa dan tanpa persiapan. C. Meminta pihak kepolisian melakukan penyuluhan dengan tenang agar tidak terlalu mengganggu jalannya pelayanan. D. Meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada pengunjung. E. Meminta pengertian pengunjung dan memberikan izin kepada pihak kepolisian. Jadi sebelum kita jawab optionnya, asal teman-teman tahu ya, pihak kepolisian itu juga punya tugas dan fungsi pelayanan publik ya. Apalagi ini tentang penyuluhan penipuan ya di berbagai instansi. Jadi dia juga punya peran penting dalam pelayanan publik, dan kita juga sebagai pelayan publik di
instansi tersebut juga harus memberikan pelayanan baik kepada customer maupun pihak yang berwenang. Jadi pilihan jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi atau 5 ya teman-teman adalah option E ya. Nah, option E yaitu meminta pengertian pengunjung dan memberikan izin kepada pihak kepolisian tersebut, karena pihak kepolisian juga punya wewenang dalam pelayanan publik. Nah, salah satunya adalah tentang kriminalitas dan penyuluhan tentang penipuan sesuai dengan pernyataan di atas atau di soal. Kemudian mendapatkan poin 4 ya teman-teman, yaitu option C ya. Nah, itu meminta pihak kepolisian melakukan penyuluhan dengan tenang agar tidak terlalu mengganggu jalannya pelayanan. Jadi pelayanan tetap jalan, tapi penyuluhan juga tetap jalan. Yang itu poin 4. Kemudian yang mendapatkan poin 3 itu D ya teman-teman. Meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada pengunjung. Dan mendapatkan poin 1 atau 2 itu adalah A dan B ya. Jadi kalau A dan B ini seolah-olah kita itu menolak, jadi poinnya rendah. Oke, karena ini adalah bentuk pelayanan publik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu soal nomor 5. Terjadi perdebatan di antara dua orang pengunjung mengenai calon pilihan mereka pada masa pemilihan kepala daerah 2024 ya. Hal tersebut terjadi setelah mereka melihat salah satu berita yang disiarkan di TV yang disediakan di ruang pelayanan kantor tempat Anda bekerja. Sikap Anda adalah, jadi sikap apa yang kita lakukan ketika melihat mereka ini berdebat ya. Itu mereka berdebat tentang Pilkada 2024 setelah melihat siaran TV ya. Jadi sebagai pelayanan publik, apa yang kita lakukan di kantor kita sendiri pada saat itu. Oke, kita lihat optionnya. A, meminta maaf kepada pengunjung lain atas kegaduhan yang mereka buat. B, meminta security untuk menenangkan kedua pengunjung tersebut. C, meminta kedua pengunjung meninggalkan ruangan jika masih ingin mendebatkan permasalahan politik tersebut ya. D, meminta kedua pengunjung tersebut untuk menenangkan diri agar tidak membuat risih pengunjung yang lain. E, menengahi pertikaian dan mengganti saluran TV. Oke, jadi option yang mendapatkan poin 5 ya teman-teman sebagai pelayan publik itu E ya, error, yaitu menengahi ya pertikaian dan mengganti saluran TV. Jadi kita sebagai seorang pelayan publik itu menengahi, lalu cepat-cepat mengganti saluran TV agar kondusif kembali. Kemudian yang mendapatkan poin 4, option itu adalah D ya. Meminta kedua pengunjung tersebut untuk menenangkan diri agar tidak membuat risih pengunjung lain. Jadi kita minta tenang kepada dua pengunjung tersebut. Kemudian yang mendapatkan poin 3 itu option C ya, yaitu meminta kedua pengunjung untuk meninggalkan ruangan jika masih ingin melakukan perdebatan politik. Nah, jadi yang option A, B tentu option yang mendapatkan poin 1 atau 2 ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6 yaitu terakhir ya. Ini soal terakhir teman-teman, kita baca. Seorang pengunjung melakukan protes terhadap pelayanan yang Anda berikan. Ia beranggapan bahwa customer sebelumnya yang lebih senior lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung. Sikap Anda adalah, nah kita dibanding-bandingkan ya dengan senior kita, ternyata yang senior itu lebih baik bentuk pelayanannya. Nah, sikap apa yang kita akan lakukan? A, menyampaikan bahwa setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung. B, hal tersebut sudah biasa dan wajar terjadi terhadap customer service ya. C, meminta pengunjung tersebut tidak membanding-bandingkan orang lain. D, menjadikan hal tersebut motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah,
Meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut di pertemuan berikutnya. Sebagai pelayan publik, tentu kita harus mendahulukan kepentingan umum ya, senang melayani, kemudian kepuasan orang lain yang utama sesuai dengan tugas kita. Dan kita tentu ingin mengimprove diri ya, mengembangkan diri. Jadi option yang mendapatkan poin 5 itu adalah D ya. Option D ya, itu menjadikan hal tersebut motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Kemudian mendapatkan option mendapatkan nilai 4 itu error ya, teman-teman. Itu meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut di pertemuan berikutnya. Kemudian mendapatkan poin 3 itu A, ya, menyampaikan bahwa setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung. Kemudian B dan C tentu mendapatkan poin 1 dan 2, yaitu poin yang rendah ya. Nah, jadi kita fokusnya di poin yang paling tinggi. Oke, dengan berakhirnya soal nomor 6 berarti pembahasan kali ini juga berakhir. Untuk teman-teman, saya doakan semua sukses dalam ujian jika ada yang ujian besok tanggal 16. Kemudian di hari-hari berikutnya atau minggu depan saya doakan semua berhasil, SKD-nya bisa memenuhi target ya di perankingan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe dan like untuk setiap video yang saya tampilkan, dan jangan lupa untuk tetap menunggu ya updatean soal, karena ketika sudah masuk di hari ujian tentu saya akan memberikan file report atau bahkan soal bocoran dari peserta ujian. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.